Ya. Hukum itu mereka putar balikan, suap sana, suap sini, tidak peduli, yang penting makan, hidup. Coba saudara, apa kau ikutin yang seperti itu yang ada orang goim sekarang ini? Ya. Makanya saya mengatakan setiap khotbah sudah 22 tahun ini, kamu sudah baca belum kitab suci? Banyak teman-teman saya menikmati sia-sia saudara. Belum umur, ada yang baru 30 tahun, 40 tahun, mati sia-sia. Coba kan, pada waktu dia mati, datanglah Pak Pendetanya. Oh, luar biasa. Sudah dia sediakan tempat, namanya di sorga, di pangkuan Bapak. Paling dalam ketentuan itu, kalau kau mati itu namanya 70-80 tahun. Tidak pernah ada dalam kitab suci itu kau mati dengan penyakit, tidak ada. Supaya engkau tidak mati dengan penyakit itu, kau tidak mati dengan celaka, kau tidak mati dengan bencana. Makanya ikuti namanya perintah Tuhan, apa kurang apa lagi. Nah, saya mengatakan kemarin itu Mazmur sangat jelas jaminannya. Baca dengan baik, dengan benar. Jangan kau anggap itu Mazmur itu 91 seolah-olah zaman itu saja. Mazmur itu tidak berlaku. Ya? Tinggal mau nggak lu dijamin. Kalau mau dijamin, lu rendahkan hatimu, tinggal lu baca aja kitab suci. Ya? Pelajari saja. Jangan menolak-nolak. Ya? Jangan namanya hukum tadi diputar balik. Bukan menjadi madu tapi jadi racun. Dan begitu. Ya? Coba saudara. Ya? Coba kalau kita baca lagi Yeremia 8 ayatnya 14. Ini Yeremia saya mengatakan supaya engkau benar-benar sadar ini, supaya engkau tidak ikut-ikut kelakuan orang-orang Yahudi ini. Bacalah kitab suci ini, ya, yang Yahudi yang ada sampai sekarang loh saudara ya. Ya. Coba Yeremia 8:14. Mengapakah kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana, sebab Yahweh Tuhan kita membinasakan kita, memberi kita minum racun sebab kita telah berdosa kepada Yahweh. Coba sekarang kita kabur aja deh. Gua kabur aja deh. Coba ini saudara. Makanya Yeremia ini dibaca. Yeremia itu berapa pasal? 52 pasal itu. Yeremia itu kan 52 pasal. Bisa nggak kau baca satu hari itu? Bisa nggak? Sangat bisa. Supaya kau selesaikan Yeremia ini kan sebelum kau cari nafkah pagi-pagi itu, bacalah dulu sekian pasal. Nah pada waktu nanti kau istirahat, kau baca lagi, pulang nanti kau baca lagi, bisa, sangat bisa. Supaya itu kau tahu ini, ya, zamannya Yeremia ini kayak apa ini bangsa ini. Ya. Sesudah Yeremia itu apa? Yeskiel itu posisinya orang Israel di mana? Supaya engkau tahu kelakuannya mereka tuh kayak apa. Itu yang paling penting. Jangan engkau dengarkan dokternya. Tahu nggak yang di depan itu? Dengan pakai dia istilah asing tuh, ya kan? Dia pakai istilah asing. Dia pakai istilah bahasa Inggris. Padahal dia sendiri belum tentu juga dia bahasa Inggris. Dia hafal sepotong-sepotong itu. Dia pakai lagi bahasa asing dengan Yunani. Yang si pendengarnya juga kagak tahu. Coba saudara. Kalau sudah seperti itu mau sorga, memangnya sorga gampang? Ya, pikiranmu itu betul. Tapi kalau engkau baca dalam kitab suci itu ada syaratnya. Itu Yeremia 9 ayat 13-15. Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Coba kan, racunin saja ini si mimbar-mimbar ini, racunin saja ini, biar mereka mati loh. Pendusta-pendusta itu, pembohong-pembohong itu. Oh, saya kemarin kan khotbah. Ya, kalau engkau baca namanya Yeremia 9 tadi itu, ya, tipu demi tipu. Ya, coba dari generasi ke generasi itu, coba. Ya. Makanya dia bilang racunin saja mereka ini. Mereka bilang mati nih.
Akhirnya apa? Racun pakai apa? Melalui namanya penyakit sampar itu mereka mati konyol, saudara. Karena apa seperti itu? Karena mereka keraskan hatinya. Ya. Yeremia 23 ayat 15. Bukan. Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Yahweh yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Yeremia 23 ayatnya 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Yahweh, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Yahweh. Tidak berguna untuk bangsa ini. Makanya saya bilang dari dulu kan, apa gunanya pendeta-pendeta ada Indonesia? Ternyata bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Apa gunanya mereka itu? Apalagi zaman corona kemarin, coba-coba mereka berspekulasi. Waktu di mimbar itu mereka berspekulasi, kita tolak namanya corona itu. Ya, Tuhan memerintahkan saya supaya tolak corona itu, dia berhenti. Corona berhenti ya. Sampai saat ini corona belum berhenti, saudara. Mereka coba-coba berspekulasi. Saya mendengar suara Yesus bahwa corona ini harus kita tolak. Seperti zamannya Yesus, katanya. Waktu dia tolak namanya stop, katanya angin badai. Coba-coba mereka berspekulasi itu, saudara. Ya. Saya mengatakan ini bukan mengecam orang, begitulah isi kitab sucinya di dalam. Yang saya baca ini saya tidak keluar dari isi kitab sucinya. Ya. Saya tidak keluar. Ya. Coba. Tidak berguna. Gak ada gunanya apa-apa ini. Kalau kamu tahu Yeremia itu berapa ayat? Yeremia itu ada 40 ayat. Makanya kau baca tuntas namanya Yeremia 23. Ya, baca tuntas betul-betul itu. Ya. Makanya kalau saya Yeremia, kalau saya khotbahkan itu saya jangan putar balikan. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya. Yeremia 23 ini benar-benar itu kan itu namanya nabi-nabi palsu itu. Imam-imam itu kasih racun. Ya, racunin aja, tidak ada gunanya mereka itu. Zaman Yeremia itu imam-imam itu tidak ada gunanya. Gunanya apa? Ya, coba, gak ada gunanya. Coba Yeremia berusaha mati-matian, tolonglah kembali kepada Taurat, kembali hukumnya Tuhan. Apakah mereka dengar? Tidak mendengar. Ya? Coba, apalagi yang parah lagi zaman Sedekia ini, Yeremia itu dilemparin ke sumur di dalam, coba dilemparin, coba, karena diperingatkan, hei kamu dengar, ya, kamu nggak usah takut namanya Nebukadnezar, jangan takut sama dia, pokoknya dengar aja lah perintah Tuhan ini, ya. Coba, akhirnya apa tangkapnya Yeremia ini? Yang menangkap ini orang biasa tuh. Yang menangkap dia ini orang Babel atau orang siapa? Yang menangkap Yeremia? Orang biasa atau imam-imam atau nabi-nabi? Yang menangkap dia ini adalah profesor, doktor. Coba lemparkan ke sumur, ada lumpurnya. Coba dilemparkan, ini Yeremia loh, nabi ini peringatkan kebaikan mereka, dilempar di dalamnya, coba. Kasih roti sedikit-sedikit tiap hari. Disiksa loh Yeremia. Makanya saya mengatakan nabi yang paling berat itu, tanggungan itu, siksaan itu Yeremia loh, saudara. Yeremia ini bukan orang biasa ini keturunan daripada Imam Hilkia ini, saudara. Ya. Zaman namanya Raja Yosia Raja benar itu ada namanya imam besar namanya Hilkia. Hilkia itu punya anak namanya Yeremia ini, saudara. Dari muda ini kan dipakai Tuhan ini untuk memperingatkan nama Israel ini supaya mereka kembali ke hukumnya Tuhan. Tapi toh juga tidak mau, sudah, ya. Mereka mencuri kebenaran itu, mereka putar balikan, ya. Coba baca sekarang Yeskiel 22 ayat 26. Yeskiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku.
Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Jadi ini yang memutarbalikkan ini bukan orang biasa, saudara. Yang memutarbalikkan namanya hukum-hukumnya Tuhan ini adalah imam-imam di mimbar itu. Makanya saya mengatakan kalau orang Israel itu memutarbalikkan namanya firman, tapi kalau orang asing itu menjungkir balikan. Lebih parah lagi namanya bangsa asing ini. Ya toh? Coba bayangkan aja, karena mereka putar balikan tadi, akhirnya mereka berserak-serak seluruh dunia. Tuhan sudah angkat tangan. Ya toh? Coba kalau engkau baca sana 1 Raja-Raja 14 ayat 16, coba dibaca. 1 Raja-Raja 14 ayat 16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Ini ucapannya Tuhan, ini kenapa dia bisa lepas tangan, saudara? Karena perbuatan namanya Raja Yerobeam ini akhirnya dia lepas tangan sampai detik ini. Bangsa Yahudi berserak-serak seluruh dunia, saudara. Apakah Tuhan itu menginginkan? Dia tidak menginginkan. Ya, tapi ingat baik-baik, saudara. Sampai saat ini pun Tuhan itu tidak pernah melupakan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dia tidak akan lupakan itu. Ya, makanya sekalipun dia sekarang ini dia marah dan dia lepas tangan, dan suatu saat nanti dia akan kumpulkan lagi bangsa Israel. Kalau kau baca namanya Yeremia 31 di sana, ya, makanya nanti akan suatu saat nanti Israel itu dia robah. Dia robah pikiran hatinya yang keras tadi itu sehingga mereka mengenal nama Yahweh, ya kan? Sobat saudara, suatu saat nanti akan berdamai dengan orang Israel itu. Nah, itulah namanya perjanjian baru. Bukan perjanjian baru bikinan manusia sekarang ini, bikinan asing ini, saudara, yang engkau ikuti, ya kan? Tidak pernah ada, ya. Orang yang tidak baca kitab suci itu saja seperti saya ini sih tidak mau. Memang pada waktu itu Yosua itu dia tidak bikinkan perjanjian baru, saudara. Bagaimana dia mau bikin perjanjian baru? Mereka bunuh sama dia ini, ya. Coba, kenapa mereka benci bunuh? Karena dia adalah orang tukang kayu ini, ya. Makanya ingat baik-baik, ini yang memutarbalikkan ini bukan orang biasa, saudara. Ini adalah dokter-dokter, profesor-profesor ini yang memutarbalikkan ini. Orang Yahudi itu, saudara, bukan sekedar ahli, saudara. Dia hafal itu namanya Taurat. Tapi sekedar hafalan, tapi dia tidak pernah mau melakukan itu. Ya, coba kan, hukum Tauratnya begini, tapi ajaran dari mimbar diputarbalikkan. Maka mereka begini, mereka bangsa ini enggan mengenal Tuhan maupun enggan namanya hukumnya Tuhan. Yesefanya 3 ayat 4. Ya. Sefanya 3 ayat 4. Sefanya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ya. Saya mau tanya, Nabi Sefanya ini zaman apa? Zaman siapa? Halo? Nabi Sefanya ini zaman raja siapa? Sedeki? Yosia, saudara. Ini adalah nubuatan namanya Sefanya. Maka Sefanya itu harus kamu baca lengkap. Berapa pasal Sefanya? 3 apa? 3 pasal, saudara. Kau baca namanya Sefanya itu dinubuatkan juga namanya akhir zaman. Bagaimana akhir zaman nanti? Tuhan akan datang nanti akan menghukum bumi ini. Gitu? Dinubuatkan juga namanya Sefanya ini, saudara. Gitu? Yang memutar balik itu namanya nabi-nabi ceroboh. Imam-imamnya mereka putar balikan, gitu loh, ya. Kebenaran, gitu kan? Ya, ini kita masalah hukum tadi, jangan turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan. Biarpun mereka miliaran, kami miliaran. Lo siapa karena lo kan tidak punya pendidikan, gak dokter. Bagaimana lo bisa lawan dokter-dokter kami ini? Bukan 1-2 orang, itu jutaan orang. Masa lo bisa lawan? Coba, saudara. Ya? Begitu juga lah Elia.
Elia, lu siapa? Lu kan hanya sendiri-sendiri. Dokter kami banyak. Oke deh, biar kau banyak, marilah kita buktikan. Ya, pada waktu berseru Baal, Baal, Asera, Asera, tolong sekalian melacak supaya korban kami ini, ya, supaya engkau terima. Akhirnya dia olok-olok, saudara. Mungkin lagi dia berenung, dia lagi ketiduran, mungkin lagi tetangga lagi ngobrol, lebih kencang lagi, panggil lagi. Ya, makanya saya mengatakan pada waktu corona ini tidak panggil nama Yesus. Ya. Jawab nggak? Itu tidak ada jawaban. Kenapa dia tidak jawab? Karena mereka mengganti namanya. Ya, coba kan? Mereka nggak mau. Dia bernama Yahweh nggak mau sama sekali. Pokoknya Yesus gitu loh. Anaknya Allah. Coba ini kalau yang sudah begini ini lo mau ikutin atau lo mau ikutin dalam kitab suci? Coba baca. Nah, tadi yang 13-nya tadi Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Jangan sampai nama ilah lain itu kau panggil, ya. Makanya saya mengatakan ini, kalau ada sekarang saling membenci antar agama, siapa yang salah ini? Ya. Ya. Yang benar-benar namanya orang Muslim itu nama Tuhan mereka adalah namanya Allah, bukan nama gelar itu nama pribadi. Maka yang mereka sembah itu adalah namanya Tuhan Allah. Itu coba kan, memaksa-maksa orang Kristen ini, apalagi dokter-dokternya yang dari Jawa Timur itu, wah dia bilang kita yang punya ini dari dulu ini, kan begitu kan? Coba dia tinggalkan nama Yahweh ini, saudara. Akhirnya sekarang kan lu mau cari mata rantainya namanya Tritunggal kan tidak ketemu. Ya, apalagi kalau dia bernama Yesus sampai jungkir balik jungkir dengan dokter-dokternya tidak akan ketemu. Ya, tapi kalau dia namanya Yahweh tadi itu pasti lu ketemu. Ada mata rantainya. Dia jadi manusia itu tidak ujuk-ujuk, ya. Makanya kalau kebaca Keluaran 3 ayatnya 15 itu, Yahweh lah itu namaku. Gelarku itu adalah Elohim. Makanya kalau diterjemahkan di Indonesia itu Elohim itu berjadi Tuhan. Tuhan itu apa artinya? Yang kita yakin kita puja sebagai yang maha kuasa, arti daripada kata Tuhan. Inilah yang diputar balikan oleh namanya sekarang Goim ini, bangsa-bangsa ini, ya. Nama menjadi gelar, gelar menjadi nama. Ini pengajarnya siapa? Ini kan dokter-dokter ini, dungu ini, gitu? Ini kan dokter-dokter dungu ini. Di dalam kitab suci ada kata dungu nggak? Halo? Supaya nanti kalian ini ngomongnya Pak Tara kok begitu, ya? Ada nggak di mana Ibu anak? Orang dungu itu kalau jadi pintar pasti anak kedai jadi manusia, ada nggak? Coba baca di mana? Iyob 11 ayat 12 coba. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak kedai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Si dungu itu mau ngomong, ya? Sekalipun ada pasalnya ayatnya, kagak bakalan, karena dia sudah namanya, dia kekal namanya dokternya. Makanya coba kalau dia dokter sekarang lihat tanah, nggak bakal lihat tanah. Lu bisa lempangin dia, lu kasih tahu pakai pasal ayat, dia balikin lagi, dia pakai bahasa asing. Lu mau ngomong apa? Ya kan? Dia pakai istilah-istilah asing kan gitu kan, coba kan? Akhirnya apa? Dia pakai istilah asing seolah-olah itu ahlinya. Sebenarnya orang-orang dungu. Ya kan? Coba. Ya? Amsal 28 ayat 22 coba. 27 ayat 22. Amsal. Dapatkan dong. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesu dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap. Coba lu agak kencang deh supaya saya ini kalau ngomongin dungu-dungu itu, yang menyimpang itu dungu loh ya. Dongo-dongo itu. Jangan kau ikutin korban yang dongo-dongo itu, jangan. Coba. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap kepadanya. Itu lebih keras mana tadi itu antara Iyob dengan apanya Amsal? Coba kan? Yang dikatakan itu siapa? Saya jujur kalian ini. Yang dikatakan dungu tadi itu bodoh itu siapa? Orang asing atau orang Israel? Halo, jujur deh. Orang Israel. Orang Israel sudah dia tidak bicara.
Para orang Israel pintarnya ampun-ampun loh saudara. Kalau ilmu sekuler sampai sekarang itu siapa yang tandingin mereka? Tidak ada yang tanding. Ada lampu saat di depan ini. Siapa yang menciptakan namanya bola lampu? Siapa? Halo? Yang menciptakan bola lampu itu siapa? Lampu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu orang siapa? Orang Yahudi. Ya toh? Coba saudara, ini bangsa ini dongok banget sih, gitu loh kan? Diperingatkan terus menerus kok tetap ngeyel sih ini, ya? Makanya saya bilang orang dungu itu tumbuk pakai alu dengan campur dengan gandum tetap juga dongok saudara. Banyak orang dongok tapi jangan kau ikut orang dongok, ya? Hosea 2 ayat 16-17. Hosea 2 ayat 6-17. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Mau nggak kau sekarang dikeluarkan dari mulutmu Baal itu? Sekarang nggak mau saudara. Tetap aja Baal, mereka suka sekali yang miliaran ini. Mereka mendengar nama Yahweh itu mereka sangat menjengkel dalam hatinya, benar-benar hatinya sampai mereka Yahweh itu nama setan saudara. Aduh benar-benar. Ya? Setiap mereka kata Elohim itu mereka benci benar-benar. Kenapa mereka benci kata Elohim dengan Yahweh? Karena orang Israel membunuh Yesus saudara. Ya? Jadi ikut nimbrung. Ya? Makanya kalau engkau baca coba baca Zekaria 2 ayat 15. Zekaria 2 ayat 15. Enggak ada yang Zekaria 2. Enggak ada Zekaria. Zakaria enggak ada. Zekaria 2 15 enggak ada. Ya. Sampai 13. Coba 5. Dan aku sendiri demikianlah firman Yahweh akan menjadi tembok berapi baginya Coba. sekelilingnya dan aku Nanti agak blank nanti lain kali ya. Ya. Karena dia bilang, aku lagi marah sedikit, ini bangsa-bangsa ikut nimbrung juga lah. Apa? Coba 1:15 saya lupa ingat. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Coba lu ulang agak kencang supaya pendengar itu saudara ya. Ini Zekaria 1 ya, ayatnya 15 ya. Nah, coba. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Coba saudara, dia lagi agak marah sedikit sama orang Israel, ikut-ikutan juga bangsa asing nih, nimbrung kan begitulah itu ya, yang dia maksud itu, ya. Makanya sekarang coba kalau mereka mendengar kata-kata Israel, misalnya ada Elohim, Yahweh, mereka benci banget itu, ya, karena mereka berpikir yang membunuh Yesus itu orang Israel saudara, ya. Kenapa sih orang asing ikut nimbrung? Ya, coba orang namanya Yesua itu orang Israel bukan? Ya, dia orang Israel itu yang membunuh itu kan mereka. Yang membunuh adalah nabi. Kenapa juga itu orang Goim ikut nafsu? Gitu? Sehingga mereka berbau-bau Israel sekarang itu tidak nggak mau. Mereka lebih suka namanya nama-nama asing. Ya, mereka lebih suka namanya Yunani. Padahal Yunani itu lambangnya apa? Halo? Yunani itu lambangnya dia kambing. Sedangkan namanya Persia itu lambangnya apa? Kenapa dilambangkan domba itu? Persia itu kenapa zaman itu? Ya. Coba deh supaya nanti saya ini tidak mengarang-mengarang, tidak mengajarkan kebencian, gitu kan? Karena saya melalui password, coba namanya Daniel 8 ayatnya 20-21. Supaya ini saya kalau khotbah nanti supaya tidak orang salah nangkap. Seolah-olah saya mengajarkan kebencian. Saya tidak mengajarkan kebencian berdasarkan namanya isi kitab sucinya. Coba baca Daniel 8 ayatnya 20-21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Jadi ini kan dilambangkan Yunani. Yunani itu kambing,
apanya domba itu namanya bersih. Yang masuk surga itu kambing atau domba? Domba. Domba. Di mana firman-Nya? Dilambangkan loh ya. Dilambangkan domba itu adalah sebelah kanan, kambing itu sebelah kiri. Di mana? Halo. Coba kau baca namanya Matitia 25 ayat 30. Supaya nanti orang-orang, jangan saya ini mengecam-ngecam agama orang. Kalau Kristen itu tidak ada di dalamnya itu tidak salin dan Taurat. Kalau seperti orang Muslim, orang Hindu, kita nggak usah gitu loh. Karena kenapa saya mengatakan kan Kristen ini yang menjungkir balikan ini. Coba. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan petak gigi. Enggak tadi yang Matitia 25 gitu. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Jadi sebelah kanan apa? Domba. Sebelah kiri? Kambing. Ya, kambing itu kemana? Lemparkan? Ke neraka. Ini dilambangkan. Makanya fakta loh ini dari Daniel ini dibuatkan. Yang merubah hukum itu siapa? Dari siapa yang merubah hukum ini? Kambing. Ya. Kalau engkau baca Daniel 7 ayat 25 coba. Ini kan dibuatkan loh ya. Jangan sampai nanti sana saya mengajarkan kebencian loh saudara ya. Ini kan sudah dibuatkan. Yang merubah hukum dengan waktu itu adalah yaitu tadi kambing. Coba. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saya mau tanya, ya, waktunya Tuhan itu dari mana ke mana? Coba, waktunya Tuhan Dari petang ke petang. dari petang ke petang. Makanya pada waktu dijadikan langit dan bumi, jadilah petang, itu mewakili malam. Ya, baru Bapak, jadilah petang, jadilah Pagi. ya. Pagi itu mewakili siang. Makanya orang Yahudi itu hitungannya mereka dari petang ke petang. Tapi kalau ajarannya Yunani apa? Tengah malam. Tengah malam. Waktunya dirubah sekarang. Bergantinya nanti tanggal, hari segala macam dirubahlah nanti sampai tengah malam saudara. Ini sudah dinubuatkan, ini fakta. Tidak boleh orang nolak, ya. Siapa sekarang ini yang mengajarkan kita dulu yang merubah-rubah hukumnya Tuhan ini? Ibadahnya namanya Sabtu, kenapa jadi Minggu? Ya toh? Coba Pondok Daunnya itu ada pasalnya dan ada ayatnya. Kalau engkau baca Imamat 23 sana ada peraturan namanya hari-hari raya. Di balik kita sekarang itu disuruh Natal. Maka setiap orang namanya kalau orang Natal tanggal 25 si pendusta-pendusta ini mulailah diambil Luka. Coba saudara, Luka itu tidak pernah ada. Dia tafsirkan sendiri pakai otaknya, ya, mengajarkan orang yang tidak benar, ya, yang mengatakan pasca Natal ini miliaran orang enggak? Ya. Karena miliaran orang satanya jemaat dari hati memang keikutin enggak itu? Ya, kalau keikutin apa sanksinya? Mati. Ya, mati saja. Terus sekarang saya mau tanya lagi, yang putar balikan itu namanya Pesak jadi Jumat Agung siapa? Dari mana yang putar balikan Jumat Agung? Kambing atau domba? Kambing. Yang memutar balikan adalah kambing ini. Akhirnya jadi Jumat Agung. Pesaknya mereka nanti sesudah namanya apa? Minggu. Coba bayangkan aja di dalamnya kitab suci ini. Kitab suci itu dipakai tanggal, pakai bulan. Coba kita teriakin sekarang ini mereka tidak benar. Mereka ikutin nggak? Kenapa mereka tidak ikutin? Siapa yang mereka percaya? Doktornya saudara. Akhirnya kematian itu abadi. Ya, saya mau beritahu kematian yang ibadah, yang mengerikan nanti gitu loh kan? Ya. Dan sangat jelas tadi ini. Mereka putar balikan. Ya, Sefanya 3 ini ayat 4. Mereka putar balikan. Ya, memperkosa namanya hukum Taurat kan gitu, ya. Coba, ya, mereka mengganti nama Tuhan seenak-enaknya, ya. Hosea 11 tadi ayat 7 sudah dibaca.
Yeremia sekarang, Yeremia 23 ayatnya ini penutup, Yeremia 23 ayat 26 27 ya. Coba dengarkan nih. Yeremia 23, karena saya mengatakan Yeremia itu kalau baca kan ada 40 ayat itu loh kan. Yeremia 23 ayatnya 26 27 yang keras. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Melupakan namaku ini karena Baal. Coba kan sekarang kan, kalau Allah mereka benar-benar sangat mencintai, gitu? Coba kan, kalau namanya Yahweh, aduh benar-benar itu Yehova mereka itu. Yehova itu kan tidak minum darah, kan gitu, tidak makan darah. Itu kan Yehova. Padahal di dalam isi kitab suci itu namanya yang mereka bilang perjanjian baru, kan dilarang juga makan darah. Dilarang nggak makan darah yang perjanjian baru? Apanya Injil lah, ya oke ikutin kemauannya mereka. Perjanjian baru itu dilarang nggak darah? Dilarang. Di mana? Roma. Ya, baca namanya Kisah Para Rasul 15 ayat 20, coba baca yang keras-keras ya, kau kencangin supaya tidak mendengar ini. Ada juga yang mendengar orang Kristen ini. Ya. Nanti pasti ada. Coba. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Coba kan, itu dilarang nggak kalau anjing-anjing diketok-ketok itu? Dosa ringan atau dosa berat? Makan darah itu dosa ringan atau dosa berat? Coba mereka seenaknya loh saudara. Terus diajak orang masuk surga. Itu kan di tulisan itu. Ada tulisan. Diulang lagi. Coba. Diulang loh. Diulang di mana? Lihat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Coba baca deh. Supaya tuntas ini yang memutar-mutar balikan sekarang ini. Biarpun itu mereka pasti dengar ini, tapi telinga itu tetap tertutup. Hati itu kenapa? Membatu betul. Coba baca Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Coba Pak Pendetanya itu pernah baca nggak dia di situ? Kira-kira pendeta-pendeta yang doktor-doktor ini, yang profesor-profesor itu pernah nggak dibaca itu? Pernah. Ya, kenapa mereka tetap tabrak? Karena dia bilang semua makanan itulah yang saya bilang tadi, orang dongo-dongo ini ya, susah. Saya mengatakan ini, coba kalau ada saya bilang dokter-dokter dongo itu kan, coba kan dia berani aja nantang. Tapi saya hanya minta, jangan kau pakai bahasa asing, yang ada saja dulu lah, yang dicetak lembaga kitab Indonesia itu. Ya, kitab yang di kitab suci itu yang dicetak lembaga Indonesia, bawa saja. Nanti juga sama itu. Kita pakai aja, taruh aja di depan situ. Saya mau lawan mereka itu. Ya. Saya nggak mau lawan sama mereka yang STA itu terlalu cetek, saya nggak mau. Doktornya aja yang saya mau lawan itu. Coba berani nggak dia kalau dia mau nantang? Karena ada juga yang menantang-nantang di dalam itu. Makanya sesudah itu kalau lu kalah, tinggal pilih juga. Lu mau namanya fisik, kita berfisik juga di situ. Terus nanti kalau lu mau ilmu sekuler, iya ilmu sekuler juga nggak apa-apa. Ayo kita mau adu. Saya nggak pernah takut itu. Ya. Karena di ilmu sekuler pun dulu juga saya nggak takut sama siapapun. Bukan saya pakai otak juga jalan kan begitu loh ya. Ini mau saya sampaikan, ini ada tulisannya seperti itu. Ya. Kenapa mereka tetap namanya malah melanggar, diputar-putar balik gitu. Ya, makanya saya mengatakan itu orang-orang Kristen ini, saya mengatakan itu bukan mereka putar balikan, mereka jungkir balikan. Coba kan? Nah kalau sudah begini kan banyak orang yang nafsu juga. Mungkin terlalu keras, tapi mereka tidak pernah membaca itu loh yang saya suruh tulis. Ya, kalau misalnya nanti tidak begitu, tinggal kita diskusi aja kan lebih baik daripada ngotot-ngotot kan begitu. Ya, kalau kau ngotot-ngotot pakai otakmu, tinggal pakai otak. Kalau mau pakai otot juga nggak apa-apa kan gitu aja, tinggal lu pilih aja kan gitu loh kan. Saya keras ini kan berdasarkan ada pasalnya ayatnya. Kalau ada yang mau lebih jelaskan lagi nanti ya, misalnya contohnya yang paling orang sering baca gitu loh ya. Kalau kita baca namanya Keluaran 3 ayatnya 15
15 gitu. Coba baca lagi, ulang lagi. Karena ini ada sambungannya tadi ini, jangan boleh keluar dari mulutmu nama ilah lain gitu. Coba baca ini, ya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saya mau mengatakan, karena kalian ini adalah sarjana-sarjana ini, sarjana-sarjana yang bukan sarjana-sarjana lulusan bertahun-tahun, yang lulusan cepat itu karena kalian belajar. Saya mau tanya, yang dimaksud nama itu yang dimaksud nama itu apa? Yahweh itu nama. Yang dikatakan sebutan itu apa? Elohim. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu adalah namanya tuh Tuhan, itu namanya nama gelar. Bapa itu kan gelar, ya. Kalau dokter sana dia tidak membedakan nama dan gelar. Gubernur, presiden itu gelar nggak? Presiden itu ada namanya. Presiden Indonesia itu bernama Insinyur Joko Widodo, ya kan? Kalau ditanya sama kita gubernur DKI, gubernur itu nama atau gelar? Nama gelar atau nama pribadi? Nama gelar. Kalau ditanya gubernur DKI Jakarta itu namanya siapa? Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan ini seluruh dunia tetap namanya Anies Baswedan gitu loh. Tapi kalau si penipu-penipu di mimbar ini supaya gampang katanya. Coba kan? Bukan Tuhan saja mereka ganti, termasuk juga nama-nama ganti. Bayangkan saja Yakob, tulisan di Indonesia maupun Asia sana bernama Yakob. Kalau dia di barat sana bernama James Bond, saudara. Ini penjahat atau orang baik ini? Ini yang melakukan ini kambing atau domba? Itu adalah kambing-kambing itu. Ya, coba. Namanya Kepa menjadi Indonesia Petrus. Kita kalau ibu Ana ini kalau di Indonesia Petrus itu apa? Apa bahasa Jawa tuh bukan dulu? Petrus. Nggak tahu. Ya, di Sumba juga pun nggak ada tuh Petrus, kita nggak tahu apa artinya. Tapi kalau Kepa itu bahasa apanya Yahudanya artinya apa? Batu karang, saudara. Ya, kan? Coba. Semua diganti. Ya, Matitiah artinya ada, ya, adalah karunia Yahweh kan begitu. Yahkanan gitu kan. Yahkanan itu Yahweh berbalas kasihan. Kan itu kan di Indonesia jadinya Yohanes, di sana jadi John. Ini kan ajaran-ajaran kambing ini yang sampai miliaran. Saya peringatkan kalian miliaran itu nggak tahu apa-apa. Kamu ditipu. Ya, oleh karena itu, marilah engkau baca kitab suci. Siapapun engkau yang mendengar ini, renungkan. Bukan saya itu mengecam-ngecam orang, menjelek-jelekan orang. Ada firman-Nya. Saya khotbah ini berdasarkan namanya ada pasalnya dan ada ayatnya. Amin, saudara.